Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga pada pertemuan kali ini Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, kembali lagi Bapak ingatkan kepada Ananda sekalian untuk tetap memenuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan kegiatan sehari-hari. Adapun protokol kesehatannya yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Maka diharapkan Ananda mampu memahami, mengerti, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal ini terjadi karena manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Sebelum kita mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, kita harus mengetahui dulu bahwa ada dua proses yang terjadi dalam kegiatan interaksi sosial. Yang pertama adalah proses-proses yang asosiatif, yang kedua adalah proses-proses disosiatif. Pernahkah Ananda mendengarnya? Proses-proses asosiatif yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Pada proses ini terdapat 3 bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses disosiatif. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial pada proses ini yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang melalui proses asosiatif. Sebelumnya, kita telah memahami bahwa proses asosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa jenis kerjasama antara lain gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Gotong royong atau kerukunan yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela demi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam gotong royong. Bargaining yaitu bentuk kerjasama berupa kegiatan perjanjian pertukaran barang ataupun jasa yang dilakukan oleh 2 organisasi ataupun lebih. Kooptasi yaitu bentuk kerjasama berupa prosedur penerimaan unsur-unsur baru di kepemimpinan dan pelaksanaan ketatanegaraan organisasi guna menghindari adanya konflik. Koalisi yaitu bentuk kerjasama berupa kombinasi 2 organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Joint venture yaitu bentuk kerjasama dalam perusahaan proyek khusus seperti pengoboran minyak dan perhotelan. Contoh kerjasama seperti kerja bakti membersihkan lingkungan setempat,
gotong royong membangun balai desa, musyawarah untuk mengambil keputusan bagi kepentingan bersama, dan bersama-sama menghias lingkungan jelang perayaan 17 Agustus. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia dengan semula saling bertentangan untuk upaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan politik serta mencegah terjadinya konflik. Ada beberapa jenis akomodasi antara lain koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan stalemate. Koersi yaitu bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak yang lain, dengan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Kompromi yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling merendahkan tuntutan, sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Arbitrase yaitu bentuk akomodasi yang terjadi jika pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian. Mediasi yaitu bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Konsiliasi yaitu bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Toleransi yaitu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Stalemate yaitu bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Contoh akomodasi seperti penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian tanah yang bersengketa melalui pihak ketiga, dan toleransi kehidupan beragama. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contoh asimilasi misalnya seni kaligrafi yang berasal dari Arab yang berkembang dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Bentuk-bentuk interaksi sosial melalui proses disosiatif. Kita telah memahami bahwa proses disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial yang melalui proses disosiatif adalah kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Sekian dari saya, terima kasih.